Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman jamaah ngaji Buya Husen di bersama Mubadalah. Tema kali ini saya kebingungan tema sebetulnya sama Buya ini. Saya bilang, Buya temanya apa ini? Saya bilang, apa ya dulu katanya. Katanya Buya, gimana kalau hukum menikah? Baik. Nah, ya baik, silakan Buya mulai saja. Terima kasih, Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Terima kasih Jul, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi malam ini. Semoga semua keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya betul, seperti tadi saya ada mulai kuliah di Pasca IAIN Cirebon. Jadi satu hari Sabtu itu penuh sampai malam. Jadi mohon maaf ada perubahan sedikit. Karena Jul ini kan luwes ya. Jul itu luwes kapan aja. Judulnya juga. Oke. Terima kasih. Jadi kita sekarang akan mengaji tentang hukum menikah. Ini kan apa namanya ya, banyak pandangan umum sekali bahwa akan nikah itu sunnah saja. Kalau tidak maka apa gitu, kurang baik dan sebagainya. Jadi mengeneralisasi isu hukum ini sehingga ya ada yang merasa tersinggung dan sebagainya. Maka melalui pengajian ini kita mencoba melihat apa adanya di dalam hukum Islam yang berlaku di dalam hukum Islam itu sendiri. Bagaimana teks Al-Quran maupun hadis Nabi bicara tentang hukum perkawinan ini. Itu penting sekali. Sekedar ya, nanti Anda silahkan memilih seperti apa, nilai seperti apa. Tetap masih menggunakan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagai standar saja, tapi bisa saja nanti kita mengambil dari sana sini dan sebagainya kalau diperlukan ya. Tapi saya kira ini adalah cukup bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dilihat di punya kitab, ya, alhamdulillah disilakan dibaca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Dr. Wahab Az-Zuhaili, juz 9 untuk terbitan baru, cetakan baru ya, halaman 6515, 6000 coba 19 6000 halaman ya, lebih 6500. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu syar'i liz-zawaj. Hukum perkawinan menurut syara. Itu syara itu yang menurut aturan yang ada di dalam Islam misalnya. Az-zawaju masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. Perkawinan itu masyru'un, diatur. Jadi masyru' itu diatur, direncanakan, dibuat gitu ya, dibuat. Kalau dalam bahasa sehari-hari di sana, bukan dalam kaitan hukum, masyru' itu ya proyek gitu. Syariah itu kalau bahasa biasa ya jalan. Syariah apa. Jadi hukum itu sesungguhnya adalah jalan. Hukum itu sesungguhnya ada jalan untuk mencapai sesuatu. Itu hukum. Jadi hukum itu aturan agar berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan. Jadi sekalian, syariat itu aturan. Kalau begitu syariat itu adalah aturan. Jadi aturan itu nanti mungkin saja bisa berbeda-beda, mungkin saja bisa berubah sesuai dengan kondisinya.
Tetapi ada hal yang sangat prinsip yang tidak berubah, yaitu keadilan, misalnya kemaslahatan. Jadi itu yang menjadi tujuan. Atau tujuannya maslahat, caranya harus adil. Baik. Amal kitabu jadi diatur oleh dalam Al-Quran, As-Sunnah, asas hadis, wal ijma' dan konsensus atau kesepakatan para ahli hukum. Amal kitabu adapun sumber sumber legitimasi, sumber aturan, sumber hukum dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum untuk hal ini disebutkan di dalam ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', katanya begitu. Salah satu ya. Mbak kita lihat cermati saja. Saya tetap ingin kita mengaji langsung dari teksnya, bukan dari terjemahan lagi-lagi. Terjemahan lagi-lagi akan membatasi makna sesuai dengan pandangan penerjemah. Belum tentu apa yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah, kata yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah itu bisa disepakati oleh penerjemah yang lain. Karena orang satu kata bisa mengandung kemungkinan. Nah, selalu saya mengatakan ingin begitu supaya pikiran kita luas. Itu ya, karena Al-Quran juga tidak bisa dibatasi maknanya. Maka nikahilah. Satu nikahilah, nanti ada nikahkanlah. Jadi nikahilah berarti kamu sendiri, Allah memerintahkan kamu, wahai manusia atau orang, dan di sini adalah laki-laki, nikahilah sesuatu. Toba nanti dulu. Toba itu apa? Lakum. Untuk kamu, bagi kamu, minan nisa, yaitu perempuan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ya, minan nisa, bayan. Bayan itu penjelasan dari kata ma. Kata ma itu sangat umum, tapi apa maknanya ma? Yang dimaksud dengan ma itu apa? Yang dimaksud dengan ma adalah perempuan. Kalau begitu, maknanya adalah maka nikahilah perempuan. Nah, gitu ya. Ini dalam pandangan kita, inilah sistem sosial kita memberi kepada laki-laki sebagai subjek atas suatu tindakan. Sementara perempuan menjadi objek. Ini ya memang sistem umumnya waktu itu yang kita sebut sebagai sistem patriarki. Karena yang aktif di dalam kebudayaan patriarki itu adalah laki-laki. Laki-lakilah yang aktif, laki-lakilah yang ada di ruang publik, laki-lakilah yang memegang kendali kehidupan. Itu adalah budaya patriarki. Jadi ya tidak apa-apa dulu, nanti bagaimana seharusnya. Ya, jadi kita melihatnya ayat ini diturunkan di dalam sebuah kebudayaan. Sehingga itulah yang tepat caranya. Tapi nanti akan ada pesan-pesan lain. Matoba. Dari nikahilah perempuan. Toba. Apa maknanya toba? Tayyib. Uhilakum al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Yang baik-baik. Jadi ini orang memberi makna yang berbeda terhadap kata toba. Karena toba bisa berarti baik, toba berarti bisa menyenangkan, bisa halal, nah, gitu ya. Jadi para mufassir atas ayat ini ada yang memberi makna
Fankihu ma thaba lakum, maka nikahilah perempuan-perempuan yang apa nih? Yang baik satu. Yang kedua ada yang halal bagi kamu. Tetapi nampaknya yang populer di Indonesia atau di beberapa tempat ini biasanya yang kamu sukai, gitu ya. Kamu sukai. Kalau pemaknaannya seperti ini, maka agak ya, menurut saya tidak tepat. Dalam arti toba yang kamu sukai, bukan yang perempuan sukai. Jadi biasanya kami kemarin dulu-dulu karena populernya adalah suka, toba dimaknai suka, senang, maka ya termasuk fakih sendiri di dalam buku memilih monogami misalnya, karena ini kita ayat ini juga terkait dengan ayat konon ayat poligami, artinya ayat yang menyinggung yang menyinggung soal poligami. Itu diberi makna pangkehu ma tobalakum, maka nikahilah perempuan-perempuan yang menyukai kamu, yang senang kepada kamu. Bukan nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Itu ya. Penafsirannya begitu. Yang lebih simpatik tentu saja adalah perempuan-perempuan nikahilah perempuan-perempuan yang menyukai kamu, karena toba yang senang, sopo perempuan gitu kalau bahasa kitabnya ya, lakum kepada kamu. Ya macam-macam lah. Jadi maksud saya ini memberikan kemungkinan makna. Oke? Nah, satu itu, tetapi juga kita belum tahu hukumnya apa. Meskipun ini ada perintah akan nikahilah, tetapi apa makna perintah itu? Apakah wajib? Apakah harus? Apakah apa? Karena kalau kita membaca atau memahami usul fikih, kitab usul fikihnya, prinsip-prinsip penafsiran atas teks hukum, maka amar, perintah tidak selalu berarti wajib. Bisa berarti baik saja, sunnah atau dianjurkan saja. Boleh jadi hanyalah boleh-boleh saja, baik-baikan saja, maksudnya sih seperti kita kalau ayo makan, ayo mampir, itu apa maknanya? Ayo mampir dong. Nah, seperti perintah tuh. Tapi ada juga kalau ya ayo teruskan. Teruskan. Nah, gitu kan. Perintah juga teruskan, artinya apa? Bisa saja teruskan itu berarti jangan, justru. Nah, itu ya satu cara pandang kita. Jadi belum ada keputusan hukum. Tetapi ada teks yang bicara tentang perintah melakukan pernikahan. Oke, satu. Yang kedua, wa ankihul ayama. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa ankihu al ayama. Nah, di sini artinya nikahkanlah yang jomblo-jomblo. Gitu. Nikahkanlah yang jomblo-jomblo itu. Minkum, di antara kamu. Wassalihin, dan orang-orang yang baik. Min ibadikum, dari kalangan hamba-hamba kamu. Kata-kata hamba-hamba kamu di sini maknanya memang seperti tradisi masa lalu, yaitu budak. Meskipun kata ibad juga bisa berarti hamba Allah dalam arti yang merdeka pun itu. Wa imaikum, dan hamba-hamba perempuan. Oke, nanti kita belum bicara tentang ini, bicara tentang ada perintah gitu aja. Perintah. Oke, satu, ayat Qur'annya begitu. Amma sunnatu, adapun hadis. Faqaulun Nabi, maka ada firman, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, yang dihafal betul oleh publik ini, yang dipidatokan di mana-mana kalau ada peristiwa pernikahan,
dalam acara khutbah nikah itu biasanya ada kata-kata hadis ini. Ya ma'syarus syabab, wahai kaum muda. Muda lagi. Jadi yang diperintahkan adalah, yang diajak bicara adalah laki-laki. Man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang mampu di antara kalian. Al-ba'ah. Al-ba'ah. Apakah makna al-ba'ah? Nanti kita lihat. Tapi barang siapa yang di antara kamu sudah mampu al-ba'ah, biasanya biaya gitu ya, nikah. Wal yatazawwaj, maka hendaklah orang itu menikah. Mengapa? Apa pentingnya? Mengapa diperintahkan untuk menikah? Fa innahu aghaddu lil basari. Karena dengan nikah itu dapat menundukkan pandangan mata. Nah, begitu ya. Apa makna dari menundukkan pandangan mata? Ini kan bahasa halus sekali Al-Quran. Hampir semuanya Al-Quran mengemukakan semua kata-kata yang indah sekali, yang santun sekali. Tidak begitu mencolok gitu. Kalaupun nanti ada berhubungan juga, berkumpul gitu. Berhubungan seks itu namanya itu, bersentuhan. Macam-macam bahasa yang santunnya itu. Aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan mata. Nah, ini kan juga terkenal ya. Sebetulnya apa makna dari menundukkan pandangan mata itu? Mata itu adalah sarana, alat melihat sesuatu, yang dari melihat sesuatu itu bisa tertarik, bisa menarik hatinya, dan dari menarik hati itu dia akan melakukan satu tindakan gitu. Jadi karena dari mata turun ke hati, bahasa populer di antara kita kan, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke mana? Turun ke tindakan ya. Tindakan apa? Ya hasrat. Jadi pandangan mata akan mengantarkan pada hasrat seksual. Dari hasrat seksual akan melakukan tindakan seksual. Itu ya. Wa ahsanul farji. Jadi bahasa, kalau boleh saya menerjemahkannya, nikah itu dapat mengendalikan hasrat itu ya, seksual yang tidak terkendali, maksudnya itu maka terkendalilah, tertahanlah kehendak untuk melakukan tindakan seenaknya gitu. Wahsanul farji, dan menjaga farji, alat kelamin. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia puasa. Mengapa puasa? Fa innahu lahu ja'un, karena katanya puasa ini adalah obat bagi dirinya, bagi gejolak hasrat seksual itu, bisa mengobati, bisa merendahkan, bisa mengurangi dan sebagainya, bisa menyembuhkan gitu ya. Sudah. Wal ba'ah at-tiba'ah. Tadi disebut al-ba'ah ya. Al-ba'ah itu mu'anuz zawaji wa wajibatuhu, yaitu biaya-biaya pernikahan. Apa nantinya biaya pernikahan itu? Biaya menikah itu apa sebetulnya? Ya kan? Tapi nanti akan beda sekali antara sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat dengan apa yang sebetulnya dianjurkan atau disarankan atau ditentukan oleh teks agama ini. Wa ayu Qur'aniyah. Wa ayun ya. Ayat-ayat Qur'aniyah, Quran, wa akhbarun, dan hadis-hadis Nabi,
Siwa dzalika katsiratun, selain itu banyak sekali. Jadi ini hanya 2 ayat dan hanya 1 hadis yang bicara jadi dasar perlunya menikah. Perlunya menikah. Belum bicara tentang hukumnya. Wa ajma'al muslimuna ala anna zawaja masyru'un, dan kaum muslimin sepakat bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah diatur, disyariatkan, itu diatur. Gitu ya, tidak seenaknya tanpa aturan. Kalau saya mengatakan mungkin maknanya adalah perkawinan itu atau pernikahan itu merupakan cara penyaluran hasrat seksual yang merupakan naluri yang ada di dalam diri setiap makhluk Tuhan, atau termasuk di dalamnya adalah manusia, secara bertanggung jawab. Secara bertanggung jawab. Berbeda dengan selain manusia, makhluk selain manusia juga diberi naluri sama hasrat seksual. Tapi tidak ada aturan. Terserah saja. Kapan saja, di mana saja, di tempat terbuka, tempat tertutup, dan sebagainya. Tidak ada aturan sama sekali di dalam bagi hasrat seksual selain manusia. Nah, ini bagi manusia, karena manusia punya akal, karena akalnya maka dia harus bertanggung jawab atas tindakannya, maka pernikahan ini diatur dengan hukum-hukum tertentu. Baik, itu tujuannya ya, atau alasan dari pernikahan. Yang utama adalah penyaluran hasrat seksual secara bertanggung jawab, dalam bertanggung jawab secara hukum. Udah, itu. Jadi yang biasanya saya mengatakan ini tujuan primer. Ini tujuan primer. Oke. Tetapi tidak satu-satunya. Cuma nanti kita akan bicara apakah satu-satunya menjadi harus atau tidak. Kalau ini harus pengendalian atau penyaluran hasrat itu adalah prinsip gitu. Atau ya tadi saya bilang mengatakan tujuan primer itu. Tujuan primer. Wa hikmatu masyru'iyyati. Nah, ini ada lagi namanya hikmah. Hikmah itu apa ya? Kebijaksanaan. Hikmah itu manfaat atau kebaikannya. Itu diaturnya hikmah. Di dalam usul fikih biasanya dibedakan antara ilat dengan hikmah. Itu. Ilat itu sesuatu yang ada di dalam sistem itu. Sementara hikmah itu akibat-akibatnya, keuntungan-keuntungan lain, kebaikan-kebaikan yang lain, gitu ya. Atau i'faful mar'i nafsahu wa zawjahu, dapat atau menjaga kehormatan seseorang. Dengan pernikahan itu dapat menjaga kehormatan seseorang dan pasangannya. Jauh. Menjaga kehormatan dari apa? Menjaga diri dari apa? Anil wuqu'i fil haram. Dari jatuh ke dalam haram. Gitu kan? Jadi tadi hukumnya dapat menjaga, dapat menyalurkan secara bertanggung jawab, dan dengan begitu juga terhormat, dia menjadi terhormat.
Wa hifdzun naw'il insani min az-zawal, dan menjaga, memelihara eksistensi manusia min az-zawal, dari hilang, dari wal inqirad, dari musnah. Dengan melalui pernikahan maka eksistensi manusia tetap ada, tidak musnah. Bil injabi, dengan melakukan reproduksi, wattawaludi, sama wattawaludi, dan melakukan reproduksi, memproduksi lagi, menghasilkan lagi, nanti sehat lagi, menghasilkan lagi, seperti apa ya, pabrik itu bisa menghasilkan lagi. Wa baqa'un nasli wa hifdzun nasab, dan keturunan langgeng dan menjaga nasab. Oke, itu tambahannya. Terus yang lain, wa iqamatul usrati, dan mewujudkan, mendirikan atau menyelenggarakan, mengadakan atau keluarga. Jadi membentuk keluarga yang dengan keluarga itu yatimmu tanzimul mujtama, terselenggaralah sistem sosial, sistem keteraturan sosial. Tanzimul mujtama, terselenggaralah sistem sosial. Ada masyarakat. Wa ijadut ta'awun. Nah, ini bagus sekali. Kata-kata ini, ta'awun baina afradiha, dan mewujudkan kesalingan menolong antara anggota keluarga dalam masyarakat itu. Jadi melalui perkawinanlah maka ada saling menolong satu atas yang lain. Faminal ma'rufi anna zawaja ta'awunun, jadi diketahui adalah anna zawaja, bahwa perkawinan adalah ta'awunun, kesalingan menolong, kerjasama. Ta'awun adalah kerjasama. Ini yang lupa sekali. Untung kita sudah diingatkan oleh buku fikih dengan metode mubadalah itu. Dan ternyata di sini juga begitu. Ta'awun. Ta'awanu, hendaklah kalian saling bekerja sama itu. Baina zaujaini, antara suami istri. Ini penting sekali ya. Jadi perkawinan itu sekali lagi harus digarisbawahi adalah kerjasama, hubungan antara suami istri. Jadi proses saling menolong, saling membantu antara suami dan istri. Untuk apa? Ditahammuli a'ba'il hayati, menanggung beban hidup. Ini penting sekali, garis bawah sesuai dengan programnya DUL, yaitu mubadalah. Perkawinan adalah proses mubadalah antara suami dan istri, ya, untuk menanggung beban hidup. Jadi sama-sama, gitu ya, kerjasama. Tidak ada dominasi satu atas yang lain. Tidak ada dominasi satu atas yang lain. Terus wa'aqdu mawaddah, dan ikatan cinta. Jadi perkawinan adalah termasuk ikatan cinta. Wa ta'adudin, dan saling menguatkan
bainal jama'ati, antara komunitas-komunitas itu. Wa taqwiyatu rawabitul usri atau usuri, dan menguatkan ikatan keluarga. Fabihi yatimul isti'anatu 'alal masalihi, dan dengan demikian, dengan pernikahan itu terjadilah bangunan kerjasama untuk membangun kebaikan bersama. Begitu tujuan pernikahan. Sudah begitu, kita sudah mengetahui esensi supaya nikah itu penyaluran hasrat seksual yang bertanggung jawab, dan dari itu pula akan ada banyak manfaat, yaitu melanjutkan keturunan, melanjutkan eksistensi manusia dari kepunahan, kemudian memunculkan kerjasama antar keluarga, dan seterusnya. Oke, itu dulu. Sekarang kita akan bicara mengenai hukum. Wa amma nau'un au sifatu zawaji syar'an, macam atau sifat perkawinan itu secara syarak, secara hukum yang diinspirasi oleh Tuhan dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun dalam hadis, menurut yang dituangkan di dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihasabi talabi syari'i fi'al. Fi'alu atau tarku. Petunjuk hukum. Apakah harus dilakukan atau tidak dilakukan? Bagi pernikahan itu apakah harus dilakukan atau justru tidak boleh dilakukan? Nah, jelas ya. Jadi di sini Al-Quran memberikan ruang yang beragam terhadap hukum pernikahan itu. Bisa harus, bisa juga tidak harus, bahkan tidak boleh, begitu. Atau boleh saja. Kita lihat bagaimana para ahli fikih merumuskan hukum-hukum pernikahan. 1. Al-fardiyah. Hukum nikah nomor 1 adalah al-fardiyah. Fardu. Saya heran juga mengapa tidak disebut al-wujub, tetapi al-fardiyah. Mengapa tidak disebut wajib, meskipun maknanya sama dengan fardu. Tapi kata fardu lebih kuat daripada kata wajib. Nanti ya. Yakunu zawaju 'inda 'ammatil fuqaha'i fardhan. Pernikahan atau perkawinan menurut umumnya para ahli fikih, ammah bisa umumnya, tapi bisa semua ahli fikih adalah fardu. Idza tayaqqanal insan, catatannya wajib menikah itu dengan catatan 1. Tayaqqanal insanu, manusia yakin seseorang itu wajib melakukan pernikahan atau perkawinan jika orang itu yakin al-wuqu'a, jatuh fi zina, di dalam zina, laulam yatazawwaj, jika dia tidak menikah, tidak mau kawin. Gitu. Satu sudah kebelet, tidak bisa ditahan, ingin menyalurkan hasrat seksualnya, jangan sampai nanti seenaknya disalurkan di tempat yang tidak bertanggung jawab, yang dalam hal ini adalah zina tadi. Nomor 2, wa kana qadiran ala nafaqatiz zawaj. Nah, gitu. Dan dia, orang tadi, mampu kuasa di sini, punya
kemampuan untuk memberi nafkah dalam perkawinan itu antara lain min mahrin berupa mahar atau mas kawin, wa nafaqatiz zaujati dan nafkah kepada istri. Nah, ini selalu akan hukumnya begitu. Karena lagi-lagi yang yang menjadi subjeknya itu adalah laki-laki, dan lalu yang menjadi subjek inilah yang berkewajiban. Sekarang bagaimana ya kira-kira sekarang dibalik? Kalau yang penting merasa penting adalah perempuan, bagaimana? Wajib tidak? Ya tidak begitu saya kira ya, karena siapa yang di dalam konteks sosialnya memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, itu maka dialah yang bisa. Ya kembali lagi kepada ayat Al-Rijal Qawwamuna itu, saya bilang ayat Al-Rijal Qawwamuna menjadi pusat dari seluruh rangkaian hukum, sistem hukum relasi antara laki-laki dan perempuan. Ini kalau ini di analisis maka bisa macam-macam nantinya ya. Oke. Jadi wa huququz zawaji asy-syar'iyyah, dan hak-hak perkawinan yang sah, yang legitimate, yang diatur oleh aturan atau perundang-undangan apa saja. Jadi hak-hak perkawinan kita tidak tahu. Dan ya begitu ya, 1, 2, walam yastati al-ihtiraz, dan dia tidak mampu menjaga diri, menghindari dari terjerumus ke dalam perbuatan buruk tadi, yaitu zina tadi, bisaumi dengan puasa wanahwihi atau semacamnya. Jadi ada tiga alasan bahwa sebuah perkawinan menjadi fardu, wajib, itu harus, itu satu, yakin bahwa dia kalau tidak kawin akan terjerumus dalam perzinahan. 2, dia mampu. Dan 3, dia tidak bisa mencari jalan lain untuk mengendorkan hasrat seksualnya itu dengan cara apapun. Misalnya dengan puasa tidak bisa, atau yang lain tidak bisa. Nanti saya bicara tentang yang lain itu. Saya karena mengapa begitu? Ini argumentasi. Lagi-lagi menarik sekali, karena para ulama ketika menetapkan hukum selalu atau sering menggunakan logika, alasan, argumen, bukan pokoknya. Bukan pokoknya yang dia tidak tahu apa-apa. Tapi selalu ada alasan mengapa keputusannya begitu. Ya, li'annahu yalzamuhu i'fafu nafsihi wa sawnuhu anil haram. Karena dia harus menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Nah, sekarang wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Jadi menjaga kehormatan diri adalah wajib. Gitu ya. Menjaga kehormatan diri dari terjerumus ke dalam perbuatan yang haram adalah wajib. Nikah adalah hak, dan nikah adalah cara untuk mengatasi keterjerumusan itu, supaya tidak terjerumus itu. Maka nikah adalah sarana untuk bisa terselenggaranya kewajiban itu. Jadi menjaga kehormatan diri dari jatuh dalam perbuatan yang haram itu wajib, maka cara menempuh jalan itu juga wajib. Itu malayatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Ini argumen, kaidah fikihnya. Ya. Wa tariquhu az-zawaj. Caranya adalah jalan. Perkawinan adalah jalan mengatasi atau menghindarkan diri dari keterjerumusan seorang manusia dalam perbuatan seks yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu.
Wala farqa baina fardhiyah wal wujub 'inda jumhur. Jadi ini menarik karena pengarang ini mencoba memberikan istilah fardu dan wajib. Nama tidak wujub, ini karena ada perbedaan. Jadi menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, fardu dan wajib itu sama. Ya, tetapi Abu Hanifah, mazhab Hanafi, fardu dan wajib tidak sama. Gitu ya. Nah, coba lihat